masih ada kasus malaria dan cukup menjadi perhatian, sehingga tujuannya itu sebenarnya kita mau ini ya, free malaria atau bebas malaria itu seharusnya di tahun 2030. Yang kita tekan adalah transmisi malarianya. Nah, transmisi malaria ini bisa ditekan caranya dengan kegiatan promotif, kemudian juga preventif. Preventif ini ada yang ABCDE dulu, mungkin kalau masih ingat kuliahnya di blok 2.1. Jadi ada awareness, kemudian ada baik prevention, kemoprofilaksis, kemudian juga diagnosis dan early treatment. Kemudian tadi kuratif, termasuk treatment dan rehabilitatif. Tujuannya adalah memutus dari transmisi lokal malaria. Kenapa transmisi lokal? Karena kita tahu kalau misalkan ada orang sakit, kemudian dia mengandung plasmodium, kemudian digigit nyamuk, nyamuknya ada, dia bisa menularkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Sehingga di situ yang harus dicegah supaya angka kesakitan, kemudian angka kematian apabila nanti kasusnya menjadi malaria berat, dan beban-beban penyakit lain bisa diturunkan. Ini kondisinya di Indonesia. Di sini dibagi menjadi beberapa warna ya. Yang putih itu sudah dikatakan eliminasi malaria. Kalau kita lihat sebenarnya di 2025 ini provinsi DIY sudah dikatakan bebas dari malaria. Dimana maksudnya adalah tidak ada transmisi lokal di sana. Jadi kasus yang ada di Jogja saat ini adalah kasus-kasus impor. Kemudian nanti ada yang low endemicity, kemudian yang kuning ini endemisitas sedang, kemudian yang endemisitas tinggi ini dibagi menjadi 3, 1, 2, 3, mungkin nanti akan dibahas di bagian dari parasitologi ya. Dilihat di sini lebih banyak yang endemisitas tinggi itu ada di daerah Papua, walaupun tidak semuanya. Kemudian ada di sekitar sini Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi, dan mungkin ya bagian besar di Indonesia di sana. Kasus ini bisa menjadi impor apabila orang datang ke daerah endemis kemudian kembali lagi, atau orang dari daerah endemis datang ke daerah yang endemisitasnya lebih rendah, kemudian di sana ada nyamuk, itu bisa menjadi transmisi, jadi kasus-kasus impor seperti itu. Nah, bagaimana strategi global? Ini ada 3 pilar dan 2 supporting element, tapi ini nggak usah dihafalkan. Yang pertama adalah universal akses terhadap pencegahan malaria. Misalnya mau datang ke daerah endemis atau orang yang tinggal di daerah endemis itu beberapa dan mendapatkan pencegahan malaria. Kemudian nanti ada percepatan usaha ke arah eliminasi, biasanya melibatkan lintas sektor. Kemudian juga ada surveillance malaria. Yang supporting element ini inovasi dan riset, kemudian juga penguatan dari lingkungan. Ini mungkin yang bisa dilakukan. Pertama, diagnosis, kita harus ingat standarnya adalah dengan lab gitu ya. Jadi harus ketemu mikroskopis atau paling tidak RDT untuk diagnostik dosnya. Nanti apabila untuk malaria yang disebabkan oleh plasmodium atau mungkin butuh lebih lanjut, mungkin sebagian ada yang menggunakan PCR, tapi ini tidak rutin. Dan dari penegakan itu harus ada quality assurance. Jadi ada pemantauan mutu dari pelayanan laboratorium. Kemudian untuk terapi standarnya masih menggunakan ACT ditambah dengan simaklin tergantung jenis plasmodiumnya untuk yang malaria tidak berat. Kemudian untuk yang severe malaria nanti harus menggunakan yang IV, menggunakannya artesunate. Ya, kemudian juga pencegahan transmisi, mungkin kemoprofilaksis untuk orang-orang tertentu, dan juga prevensi dari relapse malaria. Yang ketiga adalah surveillance, jadi ada deteksi kasus aktif di daerah endemik. Kemudian kalau di daerah yang non endemik sebenarnya juga dilaporkan. Jadi kalau di daerah endemik mungkin kasusnya bisa dikumpulkan sebulan sekali dilaporkan, tapi kalau di daerah yang endemis rendah atau yang di daerah
eliminasi itu setiap ada kasus itu harus dilaporkan. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam diagnosis, rumah sakit atau puskesmas yang di daerah Indonesia sedang atau di daerah endemis rendah ataupun yang sudah eliminasi itu harus melaporkan ke Dinkes supaya nanti bisa dilakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut, ya, PE atau epidemiological investigation. Kemudian juga ada surveillance migrasi. Misalnya yang paling mudah pulang dari KKN, saya habis dari KKN dari Papua atau dari Maluku, mungkin di screening. Kemudian atlet-atlet yang habis pulang dari kegiatan misalnya PON atau apa, termasuk juga tentara atau polisi yang ditugaskan di daerah endemis itu pulang harus dilakukan screening, ya, apakah ada plasmodiumnya atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah faktor kontrol, yang nanti akan lebih lanjut oleh parasit. Kemudian yang terakhir adalah prokes, ini edukasi. Kemudian ini mengenai surveillance, monitoring dan evaluasi. Mungkin sedikit lebih detail di sini. Yang pertama adalah peningkatan deteksi kasus. Apa yang bisa dilakukan dari peningkatan deteksi kasus? Mungkin kalau di daerah endemis seperti di Kulon Progo dulu ada yang kayak orang di desanya itu yang dilatih untuk mengunjungi rumah-rumah seperti itu. Kemudian dari petugas puskesmas juga. Kemudian juga bisa integrasi screening dari kegiatan antenatal care, kemudian juga saat posyandu seperti itu. Kemudian juga bisa dari sekolah itu bisa dilakukan integrasi untuk meningkatkan deteksi kasusnya. Kemudian yang kedua ini mengenai sistem informasi. Jadi di Indonesia ada, untuk malaria ini kita ada pelaporan tertentu namanya Sismal. Jadi semua tiap individu yang sakit malaria itu harus dilaporkan di sana. Kita nanti tahu nomor KTP, kemudian nomor alamat, kemudian dia tinggalnya di mana, diagnosis malarianya dibuat pakai apa, obatnya efek apa, seperti itu. Kemudian itu kasusnya impor atau kasus indigenous, itu kita tahu di sana. Sehingga kalau misalkan ada peningkatan kasus yang drastis, terutama di daerah yang endemisitasnya rendah atau sudah bebas malaria, bisa segera ditindaklanjuti. Yang ketiga ini mengenai surveillance sektor. Jadi mengenai pelatihan entomologi, kemudian juga implementasi dari surveillance sektor dan tempat berkembang biaknya, dan kemudian juga penggunaan LLIN. Jadi kelambunya diberikan insektisida yang long lasting, jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang sampai 3 tahun. Kelambu khusus yang dibagi di daerah endemis malaria itu bukan kelambu yang biasa kita pakai. Mungkin dulu ada adik bayi dikasih kelambu ya, jadi kelambunya sudah direndam di dalam insektisida, jadi bisa lebih tahan nyamuk. Ya, kemudian ini advokasi ini hubungannya biasanya dengan pemerintahan gitu ya. Jadi kenapa sih perlu advokasi ke government? Tentunya untuk landasan hukum ya, kemudian dari situ bisa keluar dana. Karena program-program ini kalau tidak ada dananya tidak bisa berjalan. Jadi harus ada advokasi ke government sehingga bisa keluar nanti regulasi terkait malaria, kemudian nanti menjadi dasar rencana untuk nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian juga komunikasi, ya ini ke semuanya, ke masyarakat, kemudian juga ke lintas sektor seperti itu. Kemudian juga kerjasama tadi, jadi merangkul LSM atau komunitas-komunitas lain, termasuk organisasi profesi, supaya nanti bisa mengintegrasikan program-program eliminasi malaria. Itu tadi yang malaria.
Sudah jelas, mungkin recall saja untuk yang dulu, yang lama ya. Yang berikutnya ini COVID. Nah, COVID ini kita belajar banyak dari COVID. Mungkin adik-adik masih SMP atau sudah SMA waktu itu ya. Di COVID ini menjadi lebih familiar dengan yang namanya kontak tracing. Mungkin dulu ada keluarganya yang sakit atau temannya yang sakit, kemudian mungkin pernah di tracing. Ya, tracing ini adalah proses dari identifikasi, kemudian menilai dan managing orang-orang yang terpapar dengan kasus, sehingga nanti tidak kemudian dia menjadi sumber penularan baru. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut kontak erat, atau dulu awal-awal disebutnya ODP, orang dalam pemantauan, tapi kemudian istilahnya diganti menjadi kontak erat. Kontak erat ini juga tidak berlaku hanya untuk COVID saja, berlaku juga untuk penyakit-penyakit infeksi yang lain. Nah, untuk yang COVID, jadi ini tadi identifikasi siapa saja yang terpapar gitu ya. Dan kemudian nanti kalau misalkan sudah ada listnya, bisa dimonitor setiap hari. Nah, ada kasus gejala, kemudian mengambil dari screeningnya, kemudian kalau misalkan sakit ya kemudian dia diobati. Tujuannya mencegah transmisi dari virus supaya dia tidak kemudian menularkan ke orang lain. Nah, ini tadi definisi dari kontak eratnya. Yang terpapar 2 hari sebelum sampai 14 hari setelah onset dari gejala. Yang disebut kontak erat ini kontak langsung atau kontak dalam jarak 1 meter selama lebih dari 15 menit. Nah, setelah itu, setelah tahu definisinya, kemudian kita tanyakan ke pasien yang tadi yang utama itu ya siapa saja, kemudian di list di sana, kemudian di-assess juga bagaimana jenis atau tingkat dari paparannya, apakah cuma sebentar atau lama, menggunakan APD atau tidak. Kemudian kalau sudah beritahu tadi yang termasuk kontak erat, dan dijelaskan apa yang mau dilakukan gitu ya, supaya dia patuh di karantina. Kemudian nanti di screening pada waktunya, kemudian nanti di monitoring, dan ini datanya juga nanti akan diolah atau di manage kemudian untuk nanti analisis. Jadi aktivitas yang dilakukan saat ada KLB, sebelumnya ada promosi kesehatan ya, diadvokasi, kemudian juga edukasi ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa bergerak mandiri gitu. Kemudian nanti ada surveillance ini pelaporan dari kasus ya, kemudian yang dirawat inap berapa, yang meninggal berapa, sehingga kalau ada spike atau peningkatan menjadi lebih aware di awal ya. Kemudian nanti vaksinasi, kemudian terapi, kemudian juga termasuk pengolahan ya. Mungkin ini yang terakhir, leptospirosis. Leptospirosis ini masih banyak di sini, terutama di daerah Bantul, kemudian Sleman, kota Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kalau dilihat trennya dalam 10 tahun terakhir, ini sebenarnya ada data yang lebih baru. Ini kasusnya kadang naik kadang turun, jadi agak susah diprediksi. Ini mungkin case kriterianya yang lama dulu juga pernah ada, dibagi menjadi 3, nanti hubungannya dengan penyelidikan epidemiologi ya. Ada suspek, jadi suspeknya adalah pasien demam akut dengan gejala ini, ditambah dengan salah satu minimal faktor risiko dia terpapar dengan tikus ataupun hewan lain, atau terpapar dengan lingkungan yang terkontaminasi. Di kegiatan-kegiatan yang kontak dengan mungkin di sawah atau di hutan atau di kebun yang banyak tikusnya seperti itu. Kemudian nanti dia bisa menjadi probable, ini dibagi 2, yang di puskesmas ataupun yang di rumah sakit. Kalau yang di puskesmas adalah gejala-gejala yang mengarah ke arah leptospirosis, dia ada nyeri tekan gastrocnemius, ada batuk, kemudian kuning, ada manifestasi perdarahan,
dan lain-lain seperti yang sini. Kemudian kalau yang di rumah sakit ini biasanya ditambah dengan lab dan baru bisa menjadi dikatakan confirm case. Ini kalau misalkan kita bisa menemukan leptospiranya. Biasanya ini kita ketahui setelah pasiennya pulang ya, tidak di awal. Karena ini di awal diambil sampelnya, kemudian dilakukan tes, tapi tesnya ini karena dikirim keluar biasanya, sehingga biasanya pasiennya sudah pulang, labnya baru jadi. Jadi kalau misalkan di awal, paling mungkin kita menggunakan suspek atau probable leptospirosis diagnosisnya. Nah, ini nanti yang ketemu misalnya PCR atau serokonversi dari yang negatif menjadi positif, atau peningkatan 4 kali dari MAP. Ini adalah persera, jadi harus 2 kali pengambilan. Atau kalau misalkan mau 1 kali pengambilan, itu titernya lebih dari 400. Untuk leptospirosis sendiri ada definisi kapan dikatakan KLB itu ya. Yang pertama ini ada kasus baru, ya, sebelumnya tidak ada. Kemudian kasus baru yang sebelumnya 1 tahun terakhir dikatakan sudah tidak ada kasusnya. Kemudian kasusnya meningkat 2 kali atau lebih dibandingkan periode di tahun sebelumnya, atau ini ya, peningkatan kasus di 3 kali periode pelaporan. Misalnya biasanya dilaporkan itu per minggu kasusnya, jadi misalnya kok naik terus selama 3 minggu berturut-turut, itu sudah bisa masuk KLB. Atau case fatality rate-nya itu naik lebih dari 50%, jadi naik 2 kali lipatnya atau lebih. Nah, setiap pasien leptospirosis yang meninggal ini dilakukan audit. Jadi di Dinkes Kabupaten biasanya itu ada audit untuk leptospirosis yang meninggal. Nanti diputuskan apakah ini meninggalnya benar-benar karena leptospirosis atau mungkin ada komorbid yang lain. Ya. Terus bagaimana pengendaliannya? Yang pertama tentu saja advokasi dan community engagement. Dia pendekatan ke pemerintah, kemudian juga masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua surveillance dan investigasi. Ini ada yang disurvei atau diinvestigasi pasiennya, nanti dilakukan penyelidikan epidemiologi, bagaimana kondisi rumahnya atau pekerjaannya bagaimana. Kemudian mungkin ada kalau misalkan ini dilakukan penyebaran mouse trap, jadi nanti tikusnya itu ditangkepin di bahkan tikus, kemudian nanti diperiksa tikusnya itu ada leptospirannya atau tidak. Nah, kemudian dilaporkan, kemudian yang dilakukan di rumah sakit atau puskesmas ya case manajemennya ini di early diagnosis, kita curiga ini leptospirosis, segera ditegakkan diagnosisnya dan diterapi. Kemudian selanjutnya juga ada pencegahan dan pengurangan risiko. Jadi ya mungkin ini pencegahan selain ke masyarakat juga edukasi supaya dia bersih-bersih, menggunakan APD gitu. Kemudian kalau untuk environmental management yang mungkin kontrol dari sektornya, kontrol tikus, kemudian juga sanitasi, pengolahan sampah ini sulit kalau dilakukan sendiri, jadi harus pendekatan ke komunitas atau pemegang kebijakan yang lebih besar. Nah, tadi surveillance ada yang di tingkat rumah sakit, ada yang di tingkat komunitas. Kalau yang di rumah sakit, di setiap kasus leptospirosis tegak diagnosis dalam 1 kali 24 jam harus dilaporkan juga di sistem kewaspadaan dini gitu ya. Kemudian nanti dilihat progresi penyakitnya, labnya bagaimana, kemudian akhirnya pasiennya meninggal atau tetap hidup. Kemudian kalau yang di tingkat komunitas ini biasanya dilaporkan, nanti diolah di Dinkes, datanya seperti apa, jadi puskesmas dilaporkan. Intinya sama sebenarnya, melihat deteksi kasusnya ada peningkatan atau tidak, kemudian trennya seperti apa.
pada saat KLB, dan ini kita bagi 3, jadi sebelum KLB, selama KLB, dan setelah KLB. Nah, sebelum KLB, jadi ini periode siap-siap gitu ya, kita harus sudah punya landasan seperti rencana atau plannya seperti apa, kemudian nanti direktifnya seperti apa, kemudian setelah itu juga ini ya, dengan sistem surveillance yang baik tadi bisa meningkatkan kewaspadaan dini ya. Kemudian juga nanti terkait logistik, alat diagnostik, kemudian obat-obatannya ada atau tidak, karena kita sudah curiga kasusnya tapi nggak bisa cek gitu, misalnya di puskesmas nggak ada RDT atau di rumah sakit reagennya habis, itu juga susah. Jadi harus dipastikan kita punya logistik, kemudian SDM-nya juga ada, kemudian nanti ada rapid response team, jadi tim respon cepat gitu ya. Kemudian juga ini ya, kendali tikus ya, kemudian koordinasi. Nah, selama outbreak yang dilakukan adalah epidemiology investigation atau PE ya. Dari situ nanti dikumpulkan data-datanya sehingga bisa melihat faktor risikonya apa, dan dari faktor itu dianalisis kira-kira mana yang memungkinkan untuk dipotong atau dicegah transmisinya. Kemudian setelah outbreaknya selesai, dikatakan selesai kalau ini ya 2 kali inkubasi period tidak ada kasus, biasanya di analisis itu apa yang perlu diperhatikan berikutnya, atau perbaikan apa yang harus dilakukan. Ya, ini slide terakhir dari penyakit dalam. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, sangat sulit kalau misalkan hanya dilakukan oleh dokter sendiri. Jadi ini merupakan lintas sektor, ada local government ya untuk koordinasi, kemudian juga termasuk universitas dan pusat kajian mungkin terkait dari support lab, kemudian juga penelitian gitu. Kemudian juga komunitas ya, misalnya pendekatan ke petani-petani, kemudian yang petugas sampah seperti itu, atau komunitas lain. Nah, kemudian tentu saja Kementerian Kesehatan, kemudian juga veterinary service, karena nanti hubungannya juga ke arah sana, dan sektor edukasi. Jadi prompesnya atau promosi kesehatan atau edukasi itu juga bisa dimulai sejak dini. Jadi misalnya anak-anak usia sekolah itu mulai dikenalkan dengan leptospirosis. Ya, mungkin demikian dari penyakit dalam. Dari peternakan. Terima kasih Dokter Alimina. Bagi teman-teman, ya, saya dari bagian anak. Ya, saya Mika, menggantikan Prof. Egi, akan membawakan terkait bagaimana manajemen kita terhadap wabah, khususnya untuk 4 penyakit, ada dengue, ada polio, measles, sama difteri. Tadi mungkin kalau Dokter Alim sudah membawakan tentang COVID, kemudian tentang malaria, tentang leptospirosis. Nah, saya 4 penyakit ini. Sebenarnya mungkin yang saya harapkan dari teman-teman di kuliah ini sebenarnya satu, mengerti wabah itu apa, definisinya di macam-macam, di masing-masing kasus. Misalnya campak itu dibilang campak dibilang wabah kalau kapan, dengue dibilang wabah kalau kapan. Itu harapannya memahami itu. Yang kedua, kalau misalnya besok teman-teman bekerja di puskesmas, atau teman-teman jadi dokter IGD, atau teman-teman mungkin kerja di rumah sakit, menemukan satu kasus, teman-teman tuh harus ngapain gitu. Aku harus lapor kemana, sebenarnya paling utama itu. Jadi mengenali ini lagi ada wabah, lapor kemana. Dan karena ini kita di kuliah, teman-teman memahami sistem pelaporan itu nanti ke depannya perjalanannya seperti apa. Apa sih yang dilakukan oleh sebuah respon itu terhadap sebuah kasus. Nah, mungkin itu yang saya harapkan. Mungkin sebelumnya saya share sedikit sebelum saya di Sarjito. Sebelum Sarjito itu saya kerja sebagai spesialis anak di Kayong Utara. Itu kayak 6 jam naik boat dari Pontianak. Nah, jadi Kalbar itu
termasuk daerah yang DBD-nya ada terus tuh, demam berdarah, apalagi pada anak. Kan kalau demam berdarah pada anak tuh ini ya, anak yang sehat tiba-tiba DBD, tiba-tiba syok meninggal, itu kasusnya berat. Kita kena audiensnya akan berat. Jadi saat itu saya kerja karena ikut program Kemenkes, dikirim ke sana, satu-satunya dokter anak di Kabupaten Kayong Utara. Jadi nggak ada SPA lain, cuma saya sendiri itu satu kabupaten. Dan pas kasus itu ada kasus dengginya naik nih. Nah sekarang kita kenal, ini belajar. Jadi saat itu ternyata saya tanya, kan kalau kita datang biasanya nanya, apa sih kasus-kasus yang banyak di sini gitu. Nanti dibilang yang paling sering kasus DBD. Karena kalau di daerah seperti di Kalimantan Barat itu rawa, banyak genangan air, sehingga jadi tempat untuk berkembangnya vektor penyakit atau nyamuk. Nah, jadi waktu itu saya datang, dibilang ada DBD itu selalu ada setiap tahun. Waktu saya datang bulan November, ternyata bulan Januari sampai ke April itu kasusnya meningkat. Yang biasanya mungkin DBD satu hari dirawat itu paling 1-2 pasien, tiba-tiba meningkat jadi 5 sampai saya ingat satu hari itu bangsal anak itu isinya ada 15 DBD. Nah itu menurut teman-teman itu outbreak apa bukan? Yang 1-5, 1-2 per hari itu outbreak atau apa? Yang tadi tiba-tiba jadi 10-15 tuh itu apa? Nah itu, nah ini jadi ada dua hal. Balik ya dong, kalau kejauhan ya. Jadi yang atas ya, jadi outbreak. Jadi kalau outbreak itu atau epidemik adalah peningkatan kasus yang tiba-tiba dari sebuah daerah yang peningkatannya itu lebih dari kasus biasanya di daerah itu. Tadi saya bilang di tempat saya bekerja kemarin di Kayong itu 1-2 pasien per hari, tiba-tiba jadi 10-15. Nah itu sebenarnya masuk ke outbreak, sebuah kejadian di mana ada peningkatan kasus dalam suatu daerah melebihi jumlah hariannya. Apa yang dimaksud dengan seasonal peak adalah peningkatan kasus yang biasa memang terjadi pada sebuah musim. Jadi tadi saya tanyakan di daerah itu biasanya musim hujan adalah dari sekitar Januari Februari udah mulai hujan tuh sampai meningkatnya di Maret April. Jadi di Maret April itu kasus tadi sehari bisa 10-15. Itu namanya seasonal peak. Jadi ada musim tertentu di mana terjadi peningkatan kasus DBD. Kalau yang outbreak adalah jumlahnya meningkat dibandingkan hari-harinya. Apakah outbreak sama seasonal peak? Apakah seasonal peak pasti outbreak? Ya bisa iya, bisa tidak. Ya, ini paham di sini ya. Jadi kalau dia seasonal berarti aku udah curiga nih bulan-bulan Februari, Maret, April hujannya naik pasti kasusnya tinggi. Itulah terjadi yang namanya seasonal peak yang di depan sini ya, dia naik. Nah, tapi apakah seasonal peak itu masuk ke dalam outbreak? Nah itu belum tentu. Sehingga kita butuh alat yang namanya epidemic channel. Epidemic channel itu kita melihat ada grafik untuk memvisualisasi apakah kasus yang sekarang itu dibandingkan kasus yang kemarin tahun-tahun sebelumnya itu termasuk peningkatan. Kan musim hujan tiap tahun ada ya. Jadi pasti setiap Februari, Maret, April kan pasti musim hujan. Pasti ada angkanya tuh. Ternyata paling saya 5 tahun ya. Ternyata 5 tahun ke belakang sebelum saya datang itu setiap Februari sampai April itu kasusnya cuma paling kalau musim hujan yang dirawat sekitar 3-5. Seasonal peak-nya 3-5 ternyata 5 tahun terakhir. Berarti yang saya datang itu 10-15 kasus itu outbreak. Ya. Jadi ada outbreak, ada seasonal peak. Nah, cara kita untuk membantu menentukan outbreak, kita bisa dibantu sama epidemic channel. Nah, nanti grafiknya teman-teman bisa baca. Intinya ini dibuat WHO, kapan memvisualisasinya dan membacanya. Kalau Q2 itu artinya min, itu berarti kan kalau
pakai ini ya, standar deviasi. Jadi kalau dia masih di dalam min, di bawahnya security zone. Di bawahnya lagi kuartil 1 itu malah di bawah dari harian. Jadi ternyata kok di musim-musim ini malah nggak ada misalnya di bulan Januari Februari kok nggak ada pasien 0. Oh malah aku masuknya di zone of success lebih rendah dibanding yang hari-harinya 1 sampai 2. Tapi ternyata kalau lebih dari median masuk alarm zone Q1 atau kuartil 3 atau min plus positif S2 dia baru kita masuk epidemic zone. Jadi nanti kita mengenal ada alarm zone, ada epidemic zone. Alarm zone tuh kayak udah meningkat dari rata-rata dari median, tapi belum sampai ke positif 2-nya. Jadi udah siap-siap. Itu yang sebelah kanan, itu contoh di Dominic Republic bagaimana mereka memvisualisasikan epidemic channel pada outbreak dengue. Jadi dilihat tuh, ternyata dari tahun 97 sampai 2011 itu kasusnya sekitar segitu ya. Ternyata di tahun 2012 dia ada peningkatan yang warna biru sampai melebihi alarm zone, melebihi secure zone, bahkan sampai melebihi alarm zone. Oke. Dia masuk berarti ke epidemic zone atau outbreak. Jadi besok kalau teman-teman ketemu kasus DBD, apalagi kalau di puskesmas, karena di puskesmas kan bisa menangani DBD, ada pemeriksaannya juga. Teman-teman harus tahu nih kapan itu outbreak. Nah teman-teman berarti pahamnya ini nih. Oh ini seasonal peak nih, masih belum outbreak, coba aku lihat 5 tahun ke belakang gitu. Oh ternyata dia masuk outbreak, berarti apa yang teman-teman lakukan? Nah berikutnya, teman-teman melakukan respon outbreak. Nah ini dia adalah stage dari outbreak respon. Tadi kalau di awal itu yang biru kejadiannya, yang merah tadi P75 jadi epidemic zone, atasnya merah, kuning ke merah itu alarming zone ya. Yang kuning dia median atau persentil 50 atau min. Nah jadi kalau di awal teman-teman lihat yang garis birunya, di week 1 sampai week 9 sudah ada kasus biru yang melebihi merah, ada juga yang masih di kuning sampai merah. Itu masuk ke sudah alarm zone, sudah ada alarm sinyal. Nah di situ teman-teman langsung mulai initial outbreak. Jadi memulai tahap awal dari penanganan outbreak. Nah, biasanya teman-teman mulai mendeteksi kasusnya, memastikan apakah itu benar-benar dengue atau konfirmasi diagnosis, gitu ya. Jadi lebih ke mencari kasusnya, mengidentifikasi dan mengkonfirmasi. Kemudian masuk ke outbreak, early outbreak alert. Jadi sudah di atas tuh, sudah merah, tapi masih di awal. Nah itu teman-teman baru yang mulai tadi pelaporan, baru mulai ke pelaporan, baru mencari kasus-kasus sekitar, kemudian mulai komunikasi terhadap rumah sakit, pemerintah daerah, dinas kesehatan, tenaga kesehatan sekitar, posyandu, mulai mencari vektor-vektor atau tempat-tempat. Nah, baru yang terakhir adalah di lab outbreak alert. Itu sudah yang kasusnya sudah sangat tinggi, itu sudah lebih agresif terhadap responnya, nanti termasuk pengendalian penyakit ke pasiennya. Dan dari slide berikutnya. Jadi ini. Jadi kalau dengue, tadi teman-teman sudah tahu kapan dia outbreak, tahapan-tahapannya. Nah, sekarang apa sih yang dilakukan saat apa yang kita lakukan, atau mungkin kalau kita ngelapor mereka akan ngapain sih yang kita lapor? Nah, ini stage-nya. Jadi satu, ada respon terhadap ada outbreak respon tadi ya. Jadi yang di awal sudah mulai ada alarming menuju ke inisial, teman-teman sudah menghubungi sekitarnya tadi ya. Ada bagian surveillance di puskesmas atau bagian surveillance di rumah sakit, kemudian menghubungi rumah sakit swasta, koordinasi rumah sakit pemerintah, kemudian komunikasi, mulai bikin media, mungkin poster, komunikasi, datang ke posyandu, kemudian komunikasi interpersonal, ketemu sama kader-kader, kita ada kader Jumantik, jadi lebih ke komunikasi, ke rumah sakit, ke nakes, ke lingkungan. Kemudian masuk yang kedua. Kalau yang kedua, jadi yang pertama itu lebih ke respon terhadap kayak komunikasinya ya, menghubungi siapa. Kalau yang kedua itu dia lebih ke respon terhadap sumber penyakitnya atau vektornya. Kita tahu bahwa itu nyamuk ya, jadi kita mencari tempat-tempatnya di mana sih kantong-kantong yang banyak terjadi kasus dengue. Ini lebih ke lapangan, biasanya dilihat, oh ternyata di sana banyak jentik nyamuk di daerah sini karena rawa, daerah tergenang. Kemudian mulai mencari, menghancurkan sumber-sumbernya, kemudian mengikut sertakan komunitas. Nah ini biasanya kader Jumantik ikut bantu mengedukasi, mengontrol, kemudian
melihat tadi ini systemic geographical coverage, jadi melihat peta dari kejadian dengue di mana aja, kemudian mengumpulkan data sebagai itu. Jadi ini lebih ke si kumannya, si virusnya, si dengue-nya, dan dengue virusnya lebih ke si vektornya. Kalau yang terakhir itu lebih ke mungkin kalau teman-teman yang sudah lapor, nah teman-teman lakuin yang pelayanan kesehatannya. Jadi gimana kita bisa ngajarin nakes mungkin atau non nakes supaya mengenali gejala dengue seperti apa, membawa ke rumah sakit, ngajari gimana cara rapid diagnosisnya, gimana manajemen klinisnya. Jadi lebih ke pasien kalau ini. Apakah persiapan pemeriksaan MS1 di rumah sakit ada, apakah cairan, kan obat dengue utama kan cairan aja sebenarnya. Apakah di puskesmas teman-teman itu logistiknya siap untuk ringer laktatnya. Jadi lebih ke pasiennya. Kemudian gimana kita bisa melihat teman-teman kita mengenali gejala bahaya dari dengue. Ya, jadi yang pertama lebih ke respon untuk komunikasinya, yang kedua pengendalian vektornya, yang ketiga lebih ke pasiennya sendiri kalau saya bisa bilang ya. Oke, nah itu terkait dengue ya. Jadi what outbreak udah tahu ya, kalau terjadi peningkatan kasus dibandingkan biasanya, kita bisa bantu pakai tadi grafik untuk memvisualisasi. Tapi teman-teman perlu mengenali apakah ini outbreak, apa ini sebenarnya seasonal peak aja, walaupun memang perlu diamati dengan hati-hati. Nah yang kedua polio. Kalau tadi peningkatan kasusnya nggak jelas ya, angkanya berapa, kita butuh lihatnya grafik. Tapi kalau polio itu dari WHO sudah bilang ada 1 kasus polio saja di sebuah daerah yang sudah tidak ada kasus polionya selama 6 bulan, itu sudah masuk ke outbreak. Ini. Jadi kalau tadi dengue nggak jelas angkanya, kalau ini sudah jelas. Ada 1 kasus polio di daerah yang sudah polio free selama 6 bulan, itu sudah trigger untuk outbreak. Teman-teman nemu polio, nemu apa gejalanya kalau polio ya? Teriak aja, ada nggak? Tahu nggak kalau polio gejalanya apa anak? Yes, akut flaccid paralysis sebenarnya. Jadi ada teman-teman nemu akut flaccid paralysis, langsung menjalankan surveillance-nya, itu ada lengkap nanti. Nah kalau ada 1 polio berarti sudah outbreak. Oke, kenapa kita WHO pakai 1 ya? Kenapa cuma 1 aja udah outbreak itu? Ada nggak? Kira-kira kenapa ya? Yes, karena kita sedang global eradikasi global. Jadi memusnahkan, jadi 1 kasus aja udah potensi. Ya benar. Yang alasan kedua, polio itu kalau sudah kena sakit itu nggak ada obat khususnya, dan dia sequelnya kan jangka panjang. Jadi morbiditas penyakitnya berat pada dia. Kalau boleh nambah yang ketiga, dia polio itu nyebarnya itu cepat, diam-diam gitu. Jadi kadang ada anak yang nggak ada gejalanya, dia sudah kena polio dan menyebarnya itu cepat. Jadi kita harus lebih cepat dibandingkan penularan dari virus polionya. Jadi tujuannya outbreak polio itu kita tadi menghentikan penyebaran virus secepat mungkin. Kalau tadi dengue itu lebih ke penanganan vektor, sumbernya disingkirkan, lebih ke penanganan pasien sama komunikasi. Kalau outbreak itu fokusnya lebih ke yang poin 2, coverage imunisasi. Ya, jadi kita cepet-cepetan sama penyebaran virus polio. Cepet-cepetan kita mencoba suatu daerah itu kita coverage imunisasinya setinggi mungkin. Kalau targetnya itu 95% ya. Mungkin teman-teman pernah dengan herd immunity ya, 90-95%. Jadi kalau fokusnya di polio, jadi teman-teman nemu kasus, teman-teman laporkan, mengisi surveillance-nya, tadi AFP, nemuin itu, nanti diambil sampelnya, biasanya sampel feses gitu ya, ada konfirmasi, nah teman-teman harus mulai aware nih, kita berarti akan masuk ke yang namanya imunisasi, nanti namanya SIA ya, jadi supplementary immunization nanti slide berikutnya. Kalau yang gambar di sana tuh lebih ke tunjukin tahapnya, ada 2 tahap dari outbreak terhadap polio. Yang pertama itu immediate, yang kedua adaptif. Immediate itu nanti teman-teman baca aja artiin, tapi poinnya kalau yang immediate itu lebih untuk gimana caranya kita cepat-cepat ngasih tahu sekitar sama komunikasi ke baik pemerintah, ke tenaga kesehatan, ke fasilitas kesehatan, dan ke masyarakat bahwa ini ada kasus polio, gejalanya apa, penyebarannya seperti apa. Jadi lebih ke komunikasi. Yang kedua, melakukan imunisasi, coverage. Nanti biasanya tuh program dari pemerintah, nanti kita kan harus laporin. Setelah pemerintah nanti akan melakukan imunisasi pada anak-anak, nanti tergantung, ada beda-beda tergantung kasusnya. Setelah tercapai 90% imunisasi atau awareness-nya tercapai,
baru masuk ke adaptif. Adaptif itu berarti kayak sisa-sisanya. Kita mengenali ada kantong-kantong daerah yang ternyata menolak imunisasi. Ada kantong-kantong daerah yang jaraknya itu sulit ditempuh. Dulu waktu saya di Kayong, tapi ini bukan polio, itu campak. Karena saya mau lihat kok kenapa sih campaknya tinggi banget, cakupannya rendah. Saya pergi ke sana sama teman-teman Dinkes, ternyata di sana itu nggak ada kulkas. Di sana itu jarak jalannya jelek, jadi lubang ada lubang lagi, jadi lubangnya berlubang gitu. Jadi kalau dia banjir atau hujan dia sulit. Jadi bukan karena penolakan, tapi karena daerahnya itu sulit ditempuh, karena daerahnya itu nggak punya refrigerator gitu. Buat kan kalau polio ada penyimpanannya ya. Jadi mereka nggak bisa dapat vaksin polio karena sulit diakses. Nah itu yang tahap di sana di 10% itu. Jadi mengenali daerah-daerah yang sulit, mungkin penolakan, anti vaksin ya, membenarkan hoax-hoax yang ada, kemudian bagaimana kita menuju ke akses yang sulit tadi. Nah ini kalau kita belajar, teman-teman mungkin biasa kalau polio itu pasti beritanya agak luas tuh, biasanya ada di berita-berita, karena tadinya masuk kayak dikasih. Jadi biasanya teman-teman mungkin baca tuh yang 2022 sampai 2023 ada dilaporkan saat yang Aceh ya, di Aceh ada dilaporkan satu pasien dengan VDPV tipe 21, VDPV tipe 2, ada satu orang, dan ada yang sakit, dan ada 4 yang sehat tapi terinfeksi. Berarti kan sudah ada satu yang sakit nih. Kemudian dilanjutkan follow up, sehingga saat itu diberikan imunisasi, yaitu OPV ya, oral polio vaksin, novel oral polio vaksin 2, kepada anak-anak usia 0 sampai 12 tahun di Aceh. Nah itu tadi, setelah kita laporkan ada satu kasus, diidentifikasi, dipetakan, baru nanti jalan si SIA, Supplementary Immunization Activities, pemberian imunisasi tambahan di luar imunisasi dasarnya kepada semua orang atau massal, tergantung usianya. Itu namanya SIA ya. Jadi SIA ini kasih di polio. Biasanya kalau kita itu keluar tuh ini pada polio, kalau ada ini apa respon yang diberikan, itu namanya si SIA itu. Diberikan 2 rounds, 2 dosis dari NOPV kepada semua target anak. Kalau di Jawa Barat juga pernah ya. Nah itu yang di Jawa Barat itu diberikan semua anak di bawah 5 tahun yang sudah imunisasi maupun yang belum imunisasi. Jadi tujuannya untuk meningkatkan si 90-95% itu, sehingga virusnya itu nggak keburu nyebar, semua anak sudah terlindungi. Nah mungkin teman-teman kalau ini tambahan aja, mungkin baca-baca ya, kok malah kena dari OPV ya, itu kan dari vaksinnya. Poliovirusnya kan dari vaksin ya. Itu biasa terjadi pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah, sehingga virus polio yang ada di vaksinnya itu harusnya melindungi, dia bermutasi, menular ke anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum ada terhadap polio, jadi kena gitu. Jadi kayak hati-hati sebenarnya mau OPV karena harus pastikan cakupannya tinggi gitu. Nah, nanti kalau mungkin besok teman-teman tuh ada tuh kalau OSCE, kalau di Jogja kan ada imunisasi ya, OSCE imunisasi. Kalau OPV itu kita nggak kasih di Jogja, hanya IPV. Kenapa? Karena Jogja jadi percontohan nasional bahwa coverage imunisasinya polionya bagus sampai 98%. Target nasional kan 95%. Jadi kita udah nggak pakai OPV, hanya pakai IPV saja gitu. Ini buat tambahan aja. Nah, berikutnya setelah kita identifikasi ada satu, berikutnya ada namanya SIA, imunisasi. Yang terakhir adalah evaluasi terhadap respon outbreak yang kita berikan, namanya outbreak response assessment. Jadi kita lihat, setelah selesai gimana sih kemarin kita menilai bagaimana koordinasi kita terhadap jejaring, bagaimana manajemen kita, seberapa sensitif surveillance kita, artinya seberapa baik surveillance kita menemukan kasus-kasus, kemudian bagaimana advokasi, tantangannya apa di komunikasi, ada masalah-masalah penolakan misalnya, ada masalah-masalah sosial. Jadi kalau OBRA ini lebih ke evaluasi terhadap respon yang kita berikan. Nanti isinya tadi seperti data koleksi, review lagi, briefing, kunjungan lapangan lagi, balik lagi ke sana dilihat, dianalisis lagi hasilnya gitu. Jadi ini tahapan terakhirnya. Jadi nggak berhenti sampai di si respon outbreak-nya aja dengan SIA tadi, tapi lanjut ke evaluasi. Nah sekarang campak, ya. Ini baru-baru ya beritanya ya. Muncul nggak di TikTok nggak ya? Atau di mana di Instagram? Berita pasti ini kemarin campak. Kayaknya bulan apa ya? Akhir tahun ke Januari kan banyak kasus campak tuh, terutama di
Jawa Timur, Madura gitu ya kasus-kasusnya. Nah, kapan kita mencurigai outbreak measles? Nah, kalau yang pertama itu patokannya 5 ya. Yang tadi dengue nggak ada, pakai grafik. Kalau tadi polio 1, kalau ini 5 atau lebih suspek campak. Suspek campak adalah 5 atau lebih orang itu dia memiliki hubungan epidemiologis, artinya teman sekolah, teman daycare-nya, atau kakak atau adiknya. Jadi dia ada hubungan epidemiologisnya itu 5. Yang jarak sakitnya 7-21 hari. Misalnya aku sakit hari ini, berarti kamu sakitnya 3 minggu lagi. Nah, kita satu kelas nih, kita termasuk epidemiologi link. Berarti kamu masuk ke nomor 2. Nanti teman sebelahnya lagi 5 hari lagi sakit, kamu beda 5 hari sama dia. Nah, berarti kamu termasuk orang ketiga yang suspek campak. Kalau udah 5, nah kita masuk ke suspek ada wabah. Itu ya, gampang gitu. Kenapa 7-21 hari pakainya? Ya sebenarnya inkubasi. Karena dari dia kena sampai menimbulkan gejala, jadi dia 7-3 minggu masih bisa. Jadi mungkin sudah kena tapi belum timbul gejala, baru ruamnya 3 minggu lagi. Nah, itu ditangkap sebagai identifikasi kasus campak. Nah, nanti confirmnya kalau kalau confirm itu cukup 2. Jadi dari 5 itu ternyata aku nggak bisa periksa karena mungkin menolak atau mungkin nggak ada alat di tempatku, atau aku udah sembuh nggak mau diperiksa. Kalian berdua diperiksa, terkonfirmasi ada positif ya. Ya jadi sudah masuk nih, oh yaudah ini berarti ada campak 2 dan dia hubungan epidemiologisnya ada. Satu keluarga, tetangga, satu sekolah, satu daycare, teman main gitu ya. Kalau misalnya satu di Aceh, satu di Papua, satu di Jogja, satu di Kalimantan nggak pernah ketemu, ada 5 misalnya, itu dia belum masuk ke suspek ya. Nah, selain kita melihat outbreak-nya, kita juga melihat acute measles related death, artinya kematian yang diakibatkan oleh anak-anak campak. Sehingga nanti teman-teman kalau kerja di puskesmas atau rumah sakit atau puskesmas terutama nih, kalau udah dapat campak itu diikutin atau mungkin disuruh kembali 30 hari lagi, atau mungkin ada tim yang untuk mengecek 30 hari lagi ada yang terjadi nggak. Kalau ada kematian 30 hari setelah dia kena campak yang tidak bisa dibuktikan oleh penyebab apapun, bukan kecelakaan misalnya, bukan karena kejang atau apa. Kejang masih bisa campak ya. Jadi tidak analisis tuh, apakah kematian ini berhubungan dengan campak. Kalau dia berhubungan dengan campak, dia masuk ke acute measles related death. Nanti dia pelaporannya lebih besar lagi. Teman-teman mengenali istilah-istilah ini. Nah, yang kedua, setelah sudah mengenali, oh ada 5 yang hubungan epidemiologisnya ada, 2 dia terkonfirmasi minimal, teman-teman aktifkan surveillance-nya, aktifkan outbreak response-nya. Nah, ini langkah-langkahnya. Sebenarnya outbreak response itu berada di paling terakhir ya. Nah, kalau dari campak ini, dari WHO itu menganjurkannya tahapannya ini. Jadi sebelum ada, kita sudah prepare dulu, jadi ada tahap persiapannya. Jadi di daerah-daerah kita udah ada belum alat pemeriksaan campak, obat-obatnya udah ada belum, vitamin A misalnya ya. Kemudian sudah ada formnya, sudah ada timnya, jadi persiapan. Deteksi itu saat kita ada kasus campak, ruam, ada campak, gimana kita mengkonfirmasinya. Jadi lebih ke deteksi, konfirmasi. Nah, investigasi tadi mencari penyebarannya siapa aja sih. Oh, ini masuk daycare ini, siapa aja teman-temannya yang ada gejala dalam 7-21 hari. Kemudian kontaknya di mana saja, sumbernya siapa. Jadi lebih ke identifikasi sekitarnya. Setelah teman-teman menemukan tadi sejumlah 5, teman-teman masuk ke outbreak response. Gimana caranya kita memutus si penyebaran virus campaknya dan mengurangi morbiditas, mortalitas. Jadi semua yang kena walaupun nggak dicek kita kasih vitamin A. Kan obat utamanya vitamin A ya. Kemudian pastikan kebutuhan cairan, pastikan komplikasinya pneumonia, dehidrasi gitu ya. Sampai kejang juga bisa. Nah, jadi itu ke outbreak-nya. Outbreak response-nya. Nah, apa yang diberikan tadi setelah sampai outbreak response, apa yang dilakukan sama seperti sebelumnya. Kalau tadi namanya SIA, yang ini namanya yang 3 itu ORI, Outbreak Response Immunization. Itu untuk campak. Jadi pertama, memberikan imunisasi campak pada semua anak yang sudah ataupun belum campak. Tujuannya untuk mengendalikan penularan virus campak di daerah situ. Ya, yang seperti kemarin itu kita kan ada ORI, termasuk di yang ORI itu di Indonesia kemarinnya, termasuk di Jogja kita melakukan ORI. Jadi semuanya dikasih vaksin campak meskipun dia sudah pernah. Nah, ini lebih ke tahapannya, teman-teman bisa baca. 1 sama koordinasi
Yang kedua tadi kita investigasi, melihat sekitarnya, penyebarannya siapa aja. Karena yang paling sering itu, campak itu termasuk penyakit yang sangat menular ya. Coba dilihat ya, satu anak yang campak, dia bisa menular sekitar 14 sampai 18 di sekitarnya. Jadi termasuk yang tinggi banget penularannya. Jadi kalau ada satu anak, biasanya tuh di daycare tuh. Daycare tuh kan nggak bisa pakai masker, nggak bisa cuci tangan anak-anaknya, megang-megang tangan, megang mulut. Anak satu campak, teman-teman nanti bagusnya melaporkan, nanti tim surveillance langsung ke si daycare itu, kemudian melihat siapa-siapa aja yang ada gejala ruam atau gejala campak 7 sampai 21 hari. Terpenuhi, laporkan, nanti masuk ke ORI. Setelah ORI, clinical case management, itu tadi lebih ke terapinya, ya, vitamin A, mengatasi kalau ada komplikasi pneumonia, dehidrasi. Kemudian pencegahan, infection prevention control yang ujung bawah, itu karena campak dia airborne, biasa diisolasi. Anak-anak ini, daycare-nya dibubarin misalnya, diliburin dulu kalau sudah ada banyak, atau di sekolah yang sakit diisolasi gitu ya. Kemudian lanjut surveillance, jadi kita balik lagi, sudah kita isolasi, kita lihat lagi kan sampai 3 minggu ya, ada lagi nggak kasusnya. Setelah itu kita mengakses ada nggak sih masalah-masalah terkait respon kita tadi, apakah ada yang menolak imunisasi, ada tadi yang jaraknya sulit, ada yang itu ya tadi paling sering itu campak itu banyak kelompok-kelompok yang menolak. Misalnya paling sering kan dibilang bikin autisme ya, kalau teman-teman pernah baca tuh yang berita yang dulu pernah. Nah itu yang sering selalu diangkat. Nah jadi itu lebih ke situ, gimana kita bisa komunikasi, melakukan edukasi, mengatasi hambatan-hambatannya. Terakhir sama kayak tadi, dievaluasi ya. Jadi poinnya adalah kalau teman-teman tahu kapan itu outbreak campak, bagaimana koordinasinya, apa yang diberikan tuh ORI, imunisasinya, mengatasi gejalanya, baru lanjutkan sampai ke evaluasi. Oke. Berikutnya difteri, ya. Difteri ini dia definisinya beda lagi, sama kayak polio ya. Satu kasus itu kita sudah kayak alert tadi kalau di NIG, jadi sudah trigger satu kasus konfirmasi. Tapi dia bilang kalau dia definisi outbreak-nya itu adalah ada 2 kasus difteri yang berhubungan secara epidemiologis sama teman sekolahnya, teman tetangganya, teman daycare-nya ya. Jadi ada atau kakak adiknya. Jadi ada 2 kasus sudah masuk outbreak. Sama kalau tadi kan kalau sebelumnya 1 ya, kalau ini dia 2. Kalau campak tadi berapa? 5 ya atau 2 juga kalau pakai konfirmasi. Nah ini memang harus dihafalin ya kalau ini ya. Nah apa yang kita lakukan berikutnya, jadi ada satu anak misalnya usia 5 tahun, dia sakit gejala difteri tahu ya, ada gejala pernapasan dan ada pseudomembran ya. Gambar pseudomembran kalian Google ya, itu kan khas. Kemudian ada satu kasus, kalau teman-teman nerima, ada gejala pernapasan, teman-teman tonsilnya ada pseudomembran, wah ini suspek difteri. Maka teman-teman kalau kerja langsung dalam 24 jam, teman-teman harus melaporkannya, mempersiapkan DAT-nya, tahu DAT nggak? Yes ya, difteri antitoksinnya. Difteri antitoksinnya disiapkan, kemudian dalam 48 jam teman-teman harus sudah menginvestigasi melaporkan formnya, kemudian dalam 48 jam tuh ngisi formnya, kemudian mengidentifikasi kontaknya. Kemudian sambil teman-teman nyiapin DAT, teman-teman harus mengambil 2 spesimen dari nasal sama dari faring, baru dikirim ke labnya. Biasa kalau pengalaman tuh kalau difteri dikirimnya dia ke dinas kesehatan. Jadi hasilnya itu mungkin 2 atau 3 minggu lagi. Yang penting teman-teman sudah mengambil 2 spesimen, dikirim, baru teman-teman boleh kasih antibiotik. Kalau difteri kan obatnya 2 ya, antibiotik sama DAT. Jadi dalam teman-teman lihat ada pseudomembran, langsung trigger, ini suspek difteri, aku ambil swabnya, dikirim, 24 jam siapin DAT-nya, baru kalau itu langsung dikasih aja obatnya, antibiotik sama DAT-nya, 48 jam udah harus selesai investigasinya. Ya jadi tadi satu kasus satu lab confirm itu trigger, kalau sudah 2 yang berhubungan itu sudah masuk outbreak. Nah, berikutnya
teman-teman sudah ngedapetin, oh ada 2 nih, ternyata kakak adik. Berikutnya adiknya ternyata muncul juga demam, gejala pernapasan, sudah mulai muncul kemerahan. Nah teman-teman ambil juga sampelnya, obatin juga. Nanti itu udah masuk dia 2 suspek difteri ya. Nah kemudian teman-teman mulai melakukan surveillance. Tujuannya apa? Untuk melihat ada penyebarannya, mengidentifikasi siapa aja kontaknya, untuk mencari sumber-sumbernya. Kemudian sama ya, disampaikan mungkin ke kepala puskesmasnya atau ke bagian surveillance-nya. Ini butuh nggak ya imunisasi? Biasanya kalau difteri itu kalau anak-anak remaja yang banyak kena, biasanya akan di booster tuh vaksin DT ya, difteri tetanusnya ya kan, kalau udah besar kan DT ya, jadi dikasih vaksinnya biasanya. Kalau kok cenderungnya tuh anak-anak SMP, anak SMA gitu, ada 2 kasus atau lebih di sebuah daerah sekolah. Nah biasanya nanti kita laporin biar ada mendapatkan mungkin kebutuhan imunisasi itu. Nah kalau yang sebelah sana itu sebenarnya lebih ke tadi apa, nanti bacanya agak sulit, kecil ya, nanti kalau ada slide-nya dibaca. Intinya teman-teman tadi terima di puskesmas suspek difteri atas, iya, teman-teman langsung identifikasi kontaknya. Pada pasien itu teman-teman isolasi, ambil swab di hidung sama di faring, berikan antitoksin sama antibiotik. Antibiotiknya biasanya 2 minggu eritromisin ya. Kemudian dilihat komplikasinya, diberikan antibiotik dan DAT-nya tanpa menunggu, itu tata laksana untuk pasiennya. Nah yang tabel sebelah sini kontaknya, teman-teman cari siapa serumahnya, siapa satu sekolahnya. Kalau ada gejala, teman-teman ambil nasal faringnya juga. Baru kalau enggak, awalnya kita monitor dulu. Jadi teman-teman kontaknya dimonitor 10 hari, ada gejala diambil pemeriksaannya. Jadi di kontaknya dicek 10 hari, dimonitor. Kalau misalnya ada, diambil spesimennya tadi 2. Kemudian dia kalau dia diberikan antibiotik. Kalau dia positif, antibiotiknya dilanjutkan. Kalau sudah keluar hasilnya ternyata negatif, antibiotiknya di stop. Jadi intinya itu boleh dikasih aja langsung, kalau ketemu kontaknya dikasih tanpa menunggu hasil. Tapi kalau yang buat ini kalau dia negatif bisa di stop. Kemudian di-assess butuh nggak ya imunisasi ya. Tadi biasanya pada remaja tuh, oh banyak anak remaja kena, dikasih. Nah ini final case-nya. Jadi ini yang itu kayak agak advance sebenarnya ya. Itu dibaca itu dari WHO ya. Jadi ada yang namanya epidemiologi linkage. Jadi seseorang yang positif difteri dan memiliki hubungan epidemiologis dengan yang lain. Jadi ada seorang anak 5 tahun positif, ada gejala dan positif. Kakaknya yang usia 8 tahun juga positif, ada gejala juga positif serumah, dia masuk epidemiologi linkage. Kalau yang clinically compatible case ini ada anak satu rumah, kemudian tetangganya ada yang ada gejala juga, tapi tetangganya ini entah kenapa dia nggak bisa dicek kulturnya, tapi dia berhubungan. Nah sehingga dia clinically compatible case. Nah yang ini discarded, artinya dia setelah dilacak ternyata tidak, jadi dia negatif. Nah, teman-temannya baca sendiri. Intinya gini, jadi satu ada suspek difteri ya, gejala biasanya faringitis, nasofaringitis, tonsilitis, atau ada pseudomembran yang teman-teman lihat di faring tonsilnya. Nah itu masuk ke suspek difteri. Teman-teman ambil 2 swab, dikirimkan. Kalau nanti hasilnya, ini hasilnya. Jadi teman-teman langsung kasih antibiotik dan DAT. Kemudian muncul hasilnya, ternyata Corynebacteriumnya positif, tapi ELEC testnya negatif. ELEC test itu apa dia? ELEC test itu untuk lihat apakah dia menghasilkan toksin difteri ya, mendeteksi toksin difteri. Jadi ternyata yang bikin difteri itu adalah Corynebacterium yang sifatnya toksigenik. Nah, jadi kalau dia ada Corynebacterium tapi dia negatif ELEC testnya, artinya dia toxic gennya negatif, itu sebenarnya masuk ke discarded case. Ya, discarded, bukan difteri. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau Corynebacterium negatif, ini gampang. Oh, udah berarti dia negatif. Teman-teman kalau sudah 7 hari boleh stop antibiotiknya. Yang berikutnya, ini dia positif difteri Corynebacterium difterinya positif, gen toksiknya juga positif, tapi kok nggak nemu kontaknya gitu. Nah ini
sarannya direview secara epidemiologis, dilihat lagi. Kalau ada kontak, nah ini dia masuk yang epidemiologi linkage. Jadi sudah positif dan ada kontak, dia masuk yang ini. Nah ini ada yang berikutnya lagi. Ini dia positif Corynebacterium, positif toksigennya, kemudian diambil juga sampelnya. Ini laboratory confirmed case. Jadi ya sebenarnya mirip ya, cuma kalau yang ini dia ada sumbernya, dia tahu gitu. Jadi lebih ke pelacakan sumbernya. Kemudian nanti kalau ini diklasifikasikan apakah dia termasuk yang klasik respiratori atau dia tidak ada gejala respiratori, non respiratori atau dia mild. Nah, bagaimana dengan yang tidak bisa diambil sampelnya? Di sini tadi ada gejala, ada tanda difteri, tapi nggak bisa diambil konfirmasi lab dari swabnya. Ada kontak ternyata tadi tetangganya dia ada yang sakit, tapi dia nggak bisa ngambil, dia masuk ke yang tadi epidemiologi linkage. Jadi ada berhubungan. Tapi kalau ternyata dia tidak ada, kontaknya tidak ada, tidak diketahui, tapi kok khas banget gejalanya, dia clinically compatible case yang ini. Nah ini dibaca pelan-pelan ya. Udah, ya terakhir. Jadi harapannya di sini teman-teman ketahui penyakit-penyakit apa saja yang bisa menimbulkan outbreak. Kemudian apa definisi outbreak dari masing-masing. Ada dengue, melihat dari tren. Ada polio, cukup 1. Ada difteri, tadi butuh 2 yang konfirmasi. Ada campak, 5 atau lebih yang ada gejalanya bisa sampai 3 minggu diikutin. Jadi teman-teman mendeteksi itu yang paling penting, karena biasa kita yang paling awal ketemu. Setelah mendeteksi, teman-teman melaporkan supaya sistem surveillance-nya awal, sehingga nanti berjalan tadi hal-hal yang merupakan respon dari outbreak. Karena biasanya sebuah outbreak itu tergantung dari, kalau bisa tergantung dari early detection-nya, ya, dibanding dari si responnya gitu. Jadi kalau lebih cepat kita early detection dan surveillance, biasa keberhasilannya makin tinggi. Mungkin gitu dari saya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaannya, kasih dok, saya lanjutkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Udah pada sarapan belum ya? Belum. Ya udah, kita cepetin aja ya, biar pada bisa sarapan. Jadi kalau tadi sudah disinggung beberapa penyakit dan juga respon outbreak-nya secara klinis dari penyakit dalam dan anak. Dari parasit hanya 2 ya penyakitnya yang bisa menimbulkan outbreak. Kira-kira apa? Apa aja? Malaria sama apa? Satu lagi? Sama apa? Iya, sama dengue. Kalau tadi Dokter Mika menyampaikan surveillance di pasiennya, kalau kita main-main nyamuknya aja. Ya, jadi dengue. Ya, tadi udah disampaikan ya, adanya kasus baru di daerah tanpa riwayat transmisi dengue atau peningkatan dari kasus dengue lebih dari 2 kali pada periode yang sama di tahun sebelumnya, atau adanya case fatality rate yang meningkat lebih dari 50% dibandingkan periode sebelumnya, itu sudah didefinisikan sebagai outbreak dari dengue. Oke, jadi harus ngapain aja sih kalau ada outbreak? Yang pertama harus melakukan 3M+, dan analisis kasusnya selama 3 atau 5 tahun terakhir polanya seperti apa, dan juga harus dilakukan pemeriksaan jentik ya oleh juru pemantau jentik atau jumantik. Ini biasanya program ini masuk di PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang dilakukan oleh puskesmas tiap kurang lebih sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, jadi kalau ada penderita ADB perlu dilakukan penyidikan epidemiologi. Jika ditemukan 1 atau lebih penderita ADB lainnya, atau ada lebih dari 3 suspek DB dan ada jentik di lebih dari 5% dari rumah, kalau ada ini maka perlu untuk melakukan PSN DBD, larvasigasi dan
fogging. Jadi fogging itu malah tidak disarankan untuk dilakukan secara rutin. Ada yang tahu kenapa fogging tidak disarankan? Ya, dia jadi drive untuk selection pressure ya. Jadi nyamuk-nyamuk yang selamat dari fogging itu adalah yang resisten, malah salah-salah bisa menyebabkan outbreak karena nanti populasi yang meningkat adalah nyamuk-nyamuk yang resisten. Jadi ini adalah breeding site Aedes yang perlu diwaspadai. Dia prefer untuk menaruh telurnya di mana Aedes? Di kontainer yang alami atau yang buatan? Yang buatan ya. Jadi yang ada ember atau bak mandi di rumah, di kosnya dicek, juga di vas-vas bunga. Kalau membersihkan juga harus disikat dindingnya ya, karena telurnya di dinding bukan di permukaan air. Nah, untuk Aedes ini surveillance-nya ada telur, larva, dan nyamuk dewasa. Yang telur biasanya kita menggunakan ovitrap ya, atau jebakan seperti ini yang tujuannya menipu nyamuknya biar dia meletakkan telurnya di sini. Biasanya ovitrap ini tidak rutin dilakukan sih, biasa hanya untuk setting penelitian. Di satu daerah minimal diletakkan di 3 rumah, dan di tiap rumah minimal ada 2 ovitrap, yang satu di dalam dan satu di luar. Kenapa perlu dibedakan dalam dan luarnya? Ada yang tahu? Ya, bisa saja karakteristik nyamuk yang ada di dalam dan luar itu berbeda, mulai dari spesiesnya, apakah semuanya Aedes aegypti atau ada alphovitusnya, dan juga karakteristik dari gen resistensi insektisidanya. Apakah mungkin saja terdapat perbedaan antara nyamuk yang di dalam dan di luar rumah. Bentuknya seperti ini, ovitrap isinya apa aja? Jadi ada gelas, diberi warna hitam karena nyamuk Aedes itu lebih menyukai meletakkan telur pada permukaan yang gelap. Dan di dalamnya kita beri kertas filter dan diberi air kurang lebih cukup sepertiga atau setengah dari ketinggian kertas filternya. Maka dia akan meletakkan telurnya di sini ya. Telurnya hitam-hitam kecil, hampir mirip seperti kotoran atau debu. Lalu dia biasanya nempel di kertas filternya. Ovitrap ini harus diambil dalam waktu kurang dari 1 minggu setelah diletakkan, karena khawatirnya telurnya sudah menetas jadi larva. Ini dari penelitian yang kita lakukan tahun lalu di Klaten ya, ada kakak kelas kalian yang ini anak S2. Sini kita ngambil larva dan juga telurnya. Biasanya banyak sekali di rumah warga, terutama mungkin di ember galon bekas yang nggak kepake, atau akuarium yang ada genangan sedikit di bawahnya. Ini pas kita lihat ini banyak sekali larvanya. Dan justru kita gara-gara akuarium ini ketambahan kerja bakti ya. Tahun lalu kita dimintain tolong, kebetulan yang punya rumah ini sudah lansia, untuk menguras akuarium ini. Nah, kalau survei ovitrap tadi minimal 3, tapi yang disarankan itu sebenarnya di 100 rumah ya. Jadi angkanya nanti berapa rumah yang positif didapatkan telur nyamuk per 100. Jadi langsung bentuknya persen. Kalau yang indeks larva yang umum digunakan adalah yang ABC atau angka bebas jentik, yaitu rumah yang negatif atau tidak ditemukan larva nyamuk di tampungan-tampungan airnya, mau bak, mau kamar mandi, mau apa, pernya adalah jumlah rumah yang disurvei. Target nasionalnya yaitu harusnya di bawah 95%. Dan ada house index juga, yaitu kebalikannya ya dari ABC. House index ini adalah rumah yang positif, berapa persen di daerah tersebut. Kita tambahnya selain house index dan angka bebas jentik juga, kalau setting penelitian kita juga melakukan penghitungan container index dan breadout index. Container index ini adalah jumlah berapa tampungan air yang positif ada larva nyamuk Aedesnya per total kontainer yang ada di daerah tersebut. Kalau breadout index ini mirip dengan container index, bedanya adalah penyebutnya adalah jumlah rumah,
bukan jumlah total kontainer yang diperiksa. Dan kalau surveillance dari nyamuknya sendiri, kita melakukan koleksi nyamuk, biasanya dilakukan di dalam rumah ya. Hati-hati mungkin yang di kamarnya atau di kosnya banyak pakaian menggantung seperti ini, sebaiknya dihilangkan saja karena itu jadi tempat nyamuk Aedes untuk beristirahat atau bersembunyi di dalam ruangan. Untuk alatnya kita pakai aspirator, intinya kita menyedot nyamuknya bisa dengan aspirator manual ini disedot sendiri ya, lewat lubang yang ini nanti nyamuknya masuk ke pipa ini, atau dengan yang mekanis, biasanya pakai semacam kipas angin kecil gitu ya. Kalau surveillance nyamuk yang perlu kita hitung adalah resting rate atau jumlah nyamuk yang beristirahat di lingkungan dalam rumah, yaitu NT ini adalah total nyamuk yang didapatkan dibagi oleh jumlah kolektornya ada berapa orang dikalikan DP ini adalah durasinya, jadi dilakukan selama berapa jam. Itu untuk resting rate. Untuk resting rate sebenarnya tidak rutin dilakukan juga karena cukup menguras waktu dan tenaga. Dan ini adalah contoh soalnya. Ya, jadi untuk soalnya dipelajari aja tentang ABC dan indeks-indeks lainnya. Dan yang kedua yang outbreak malaria. Yang pertama kita perlu definisikan dulu kasusnya, apakah itu kasus yang indigenous atau transmisi lokal atau kasus impor. Kayak itu kalau di skill lab pentingnya menanyakan ada atau tidaknya riwayat bepergian ya, terutama kalau curiganya malaria. Kalau lokal atau indigenous case itu jika pasiennya itu tidak punya histori traveling ke daerah endemik malaria dalam 4 minggu terakhir sebelum onset, dan ditemukannya Plasmodium pada hapusan darah tepi. Kalau yang impor case ini jika dia ada riwayat bepergian dalam 4 minggu terakhir sebelum onset dan positif terdapat Plasmodium pada hapusan darah tepi. Kalau berdasarkan endemisitasnya kita bagi jadi high, moderate, dan low, dan malaria free. Ini free jika tidak ditemukan adanya transmisi lokal ya. Jadi kalaupun ada kasus impor tidak mempengaruhi status bebas malaria. Harus minimal selama berapa tahun terakhir bebas malaria, jadi tidak ditemukan kasus penularan lokal dalam 3 tahun berturut-turut. Baru suatu daerah mendapatkan status atau sertifikat bebas malaria. Kemudian berdasarkan annual parasite incidence dikatakan high jika ada lebih dari 5 kasus per 1000 penduduk, moderate antara 1 dan 5, low kurang dari 1 per 1000 penduduk. Kasus baru malaria dalam 1 tahun terakhir ya, untuk high, moderate, dan low. Dan situasinya seperti apa? Malaria masih endemis terutama di daerah Indonesia Timur ya. Kalau di Jawa itu hampir seluruh daerah sudah eliminasi. Hijau ini kalau tidak salah adalah Kulon Progo ya. Tapi sekarang kita sudah mengarah ke bebas malaria. Ini masih cukup tinggi di Papua sana ya, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk langkah-langkah pengendalian vektornya untuk malaria itu menyesuaikan dengan tahapan-tahapan ini. Ada tahapan akselerasi, intensifikasi, remisi, dan maintenance. Maintenance ini upaya pencegahan penularan kasus di daerah yang sudah dapat sertifikat bebas malaria. Remisi ini pada daerah dengan tingkat endemisitas rendah. Intensifikasi pada daerah yang intensitas atau endemisitas sedang. Akselerasi ini yang masih daerah dengan endemisitas yang tinggi. Intinya untuk menurunkan statusnya. Harapannya nanti akan tercapai bebas malaria. Untuk outbreak-nya ini juga menyesuaikan di daerahnya ya. Untuk daerah yang sudah bebas malaria atau di maintenance, tahap maintenance,
ditemukan satu saja kasus dari malaria dengan transmisi lokal, itu sudah dikatakan outbreak. Sedangkan untuk daerah remisi ataupun akselerasi dan intensifikasi dikatakan outbreak jika ada peningkatan kasus baru malaria yang lebih dari 2 kali dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, atau adanya jumlah kasus baru positif yang melebihi riwayat kasus positif yang paling tinggi. Jadi misal kalau di tahun sebelumnya paling tinggi itu ada 10 kasus, di tahun ini kalian menemukan 15 atau 20, itu juga bisa dikatakan outbreak di daerah remisi atau akselerasi dan intensifikasi. Dan perlu diperhatikan juga breeding site-nya ya, jangan sampai kalian melakukan survei nyamuk Anopheles di sekitar rumah. Padahal breeding site-nya dia lebih suka perairan yang alami atau kubangan ya, jadi natural body of water. Untuk teknik surveillance-nya bagaimana? Jadi untuk daerah yang masih dalam tahap akselerasi dan intensifikasi, itu yang dilakukan adalah pemetaan vektor di area sekitar perairan dan hutan atau perbukitan, dan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui perilaku atau bionomik dari vektor, karena malaria ini cukup kompleks perilaku dari vektornya. Belum tentu Anopheles ini cukup banyak sekali spesiesnya, dan belum tentu spesies yang sama itu berperan sebagai vektor di 2 daerah yang berbeda. Misal di Papua dan NTT misal sama-sama punya Anopheles sundaicus, tapi ternyata yang berperan sebagai vektor malaria hanya di NTT. Ternyata di Papua nanti yang berperan jadi vektor adalah spesies yang lainnya. Contoh seperti itu contohnya. Dan kalau untuk daerah yang sudah di tahap remission atau maintenance, cukup dilakukan survei atau vector investigation berupa larva survei 2 kali sebulan, terutama di daerah-daerah ini, ada di pantai, persawahan, perbukitan, hutan atau perkebunan, minimal 2 kali selama setahun. According to season ini maksudnya minimal 1 kali di musim hujan dan 1 kali di musim kemarau. Nah ini ya contoh surveillance larva dari nyamuk Anopheles dilakukan di perairan-perairan yang alami atau di kubangan air. Jadi nanti larvanya tinggal diambil saja dengan gayung dan diambil menggunakan pipet, bukan jaring. Ada yang tahu kenapa pakai pipet bukan jaring kalau ngambil larva? Ya, takut merusak karakteristik morfologisnya atau menyebabkan si larvanya itu mati, jadi tidak bisa kita identifikasi lebih lanjut. Untuk surveillance-nya yang perlu dihitung adalah larva density atau habitat index. Habitat index ini mirip dengan kontainer indeksnya Aedes ya, intinya adalah berapa body of water yang ditemukan larva Anopheles dibagi dengan keseluruhan habitat yang disurvei. Dan larva density ini adalah total larva yang ditemukan di satu lokasi dibagi dengan berapa kali kalian melakukan cidukan. Jadi misal di satu sawah kalian menemukan 100 larvanya dari 20 kali cidukan, berarti larva density-nya berapa? Ya tinggal 100 bagi jumlah cidukannya 20, larva density adalah 5. Untuk surveillance nyamuk dewasanya ini agak berbeda ya dibandingkan dengan Aedes, karena sifat dari nyamuknya sendiri juga berbeda. Anopheles itu umumnya yang diketahui sekarang itu dia lebih suka untuk menggigit di outdoor ya, tidak terlalu suka lingkungan di dalam rumah. Jadi kita perlu umpan manusia seperti ini ya. Jadi yang dihitung adalah man biting rate
yaitu jumlah nyamuk yang hinggap. Ini jangan sampai menggigit ya, jadi begitu dia hinggap dikoleksi dengan aspirator dan dihitung total jumlah nyamuknya dibagi jumlah umpannya ini ada berapa orang dikalikan di sini adalah duration. Kalau duration yang surveillance nyamuk Aedes tadi sama ya, sebenarnya dilakukan selama 12 jam. Bedanya yang anopheles ini di malam hingga pagi hari 18 sampai 6 pagi. Kalau yang Aedes balikannya dari 6 pagi ke pukul 18. Karena nyamuknya sendiri kalau anopheles itu dia lebih suka menggigit di malam hari, sedangkan Aedes dia di siang hari. Man hour density juga hampir sama ya. Intinya nyamuk yang terkoleksi dibagi jumlah kolektor dikalikan durasinya itu selama berapa jam. Ya, ini adalah contohnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, kira ada pertanyaan dari teman-teman, baik pada Dr. Alin atau Dr. Mika juga, silahkan kalau ada pertanyaan kan. Sudah jelas semua atau mungkin dari Dr. Mika mau ada? Kalau sudah jelas semua mungkin tadi seperti kata Dr. Alin, mungkin diberikan kesempatan untuk selesai lebih awal. Terima kasih.